علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan dunia ini dari tangannya, dan di sisinya sama saja antara sebungkah batu dan segumpal tanah liat. Jadilah kamu orang yang berakal, yang meneliti dan merenungkan apa yang saya katakan dan memahaminya. Kerana sesungguhnya saya berbicara dengan intisari pembicaraan, dengan mutiaranya yang di dalamnya terdapat kandungan nasihat secara maknawi. Wahai hamba, janganlah mengadu tentang Allah kepada makhluk, tetapi mengadulah langsung kepadanya, kerana dia adalah zat yang maha menentukan, sementara yang lainnya tidak. Termasuk suatu perbendaharaan kebaikan ialah menutup-nutup kebaikan dirimu, menyembunyikan rahsia musibah yang menimpa dirimu dan penyakit yang engkau derita. Setiap sedekah yang diberikan oleh tangan kananmu janganlah sampai diketahui oleh tangan kirimu. Waspada dan hati-hatilah kamu terhadap gelombang samudra dunia, kerana tidak sedikit makhluk yang telah karam di dalamnya. Ia merupakan samudra yang sangat dalam, yang mampu menenggelamkan segala-galanya. Hanya saja Allah akan menyelamatkan daripada hempasan gelombang samudra itu orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya, sebagaimana dia menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka di hari kiamat kelak. Kerana semua makhluk itu akan melaluinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Perhatikanlah firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Maksudnya, dan tiada seorang pun daripada kamu melainkan ia pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surah Maryam ayat 71. Maka Allah berfirman kepada api, dinginlah kamu dan selamatkanlah, wahai api, sehingga terlepaslah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ikhlas kepadanya, yang suka kepadanya, dan orang-orang yang zuhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api itu sebagaimana ia berfirman kepada api Namrus yang dinyalakan ketika raja kafir itu bermaksud hendak membakar Ibrahim alaihissalam dengan firman-Nya yang berbunyi, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya berkata kami, hai api, menjadi dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Surah Anbiya ayat 69.
Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyelamatkan hamba-Nya daripada tenggelam. Katanya, wahai samudra, wahai air, janganlah kamu menenggelamkan hamba-Ku yang dikehendaki dan dicintai. Maka selamatlah ia daripadanya dan berilah ia kemudahan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya selamat dari laut ini. Ia mendatangkan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maksudnya, dan dia, yakni Allah, memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Al-Baqarah ayat 212. Semua kebaikan itu berada di dalam kekuasaannya. Memberi dan menahan itu juga berada di dalam kekuasaannya. Kaya dan miskin itu berada dalam kekuasaannya. Kemuliaan dan kehinaan itu juga berada dalam kekuasaannya. Tiada seorang pun yang bersamanya dalam segala hal. Orang yang berakal akan sentiasa berada di pintunya dan berpaling daripada pintu-pintu yang lain. Hai orang-orang yang berfikir, bagaimana pendapatmu? Sekiranya kamu mencari keredaan makhluk, sementara Khalik memurkaimu. Kamu hancurkan akhiratmu bersamaan dengan kejayaan duniamu. Dalam waktu dekat, engkau akan diseksa oleh Allah. Yang seksaannya amat pedih sekali. Seksaannya berbagai bentuk dan cara. Antara lain, pertama, diseksanya kamu dengan mencabut kekuasaanmu, dengan berbagai penyakit, dengan kehinaan dan kemiskinan. Kedua, diseksanya kamu dengan menimbulkan kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, dan menimpakan keburukan lidah dan perbuatan manusia kepadamu. Bahkan setiap keburukan makhluknya ditimpakan kepadamu. Wahai orang yang tidur, bangunlah. Ya Allah, bangkitkanlah kami kerana-Mu dan untuk-Mu. Amin. Kemudian kata musannif, wahai hamba. Alhamdulillah, kita terlebih dulu panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah SWT. Dengan limpah rahmat Allah pada malam ni sekali lagi kita dapat berhimpun untuk meneruskan pengajian kita merujuk kepada kitab Fathur Rabbani ala Faidur Rahmani. Karya asalnya adalah karya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat rahmat Allah SWT. Dan mudah-mudahan sesuai dengan tujuan kita, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu, ya. Lebih khusus adalah ilmu kerohanian. Ya, Allah melimpahkan kepada kita ilmu kerohanian, ya, sebagai apa? Sebagai bagian daripada ilmu tasawuf, ya. Ilmu jenis kerohanian yang nantinya memahamkan kita, menjelaskan kepada kita, menampakkan kepada kita hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal yang paling besar dalam hidup kita ialah tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini kita sambung lagi pengajian kita. Kita masih lagi berada di majlis ketiga, ya, di mana majlis ketiga ini dasar kajiannya adalah hidup dengan kepastian, ya, hidup dalam kepastian, dengan dan dalam kepastian, bukan dalam khayalan dan angan-angan, ya. Nah itu. Dan kita telah berbincang panjang. Sampai di sini panjang sudah kita berbincang dan kita sudah faham, kita juga sudah faham mudah-mudahan dengan apa yang dimaksudkan dengan kepastian dan apa yang dimaksudkan dengan angan-angan, ya.
Yang penting secara kesimpulan, yang pasti adalah kita akan mati, kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipersoalkan seluruh perkara yang berkait dengan kehidupan kita, ya. Seluruh perkara yang terkait dengan kehidupan kita di dunia, ya, sampai kita mati. Nah, semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara sebahagian daripada perkara yang pasti, ya. Dan kita perlu menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang pasti, ya. Kita perlu menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang pasti. Hal itu sesuatu yang pasti ditempuh, pasti kita berdepan, ya. Justru akan memberi motivasi kepada kita, apakah persediaan kita, gitu kan? Apakah persediaan kita untuk menghadapi hari itu. Nah, itu mudah-mudahan, ya. Dan mengelakkan kita daripada khayalan. Hidup yang penuh dengan khayalan, khayalan begitu, khayalan begini, khayalan begitu, khayalan begini, angan-angan begitu, angan-angan begini. Nah, sedar-sedar mau mati dekat sudah, ya. Mau mati sudah sedar-sedar. Nah, mana sempat lagi mau apa ya? Mana sempat lagi kita mau buat kebajikan-kebajikan yang banyak, gitu kan? Nah, mudah-mudahan sedikit kesimpulan Walid itu membantu kita untuk terus memahami apa yang sedang kita bincangkan. Nah, kita sambung daripada kata musannif rahimahullahu ta'ala. Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan dunia ini dari tangannya. Apa maksudnya? Nah, maksud terkait dengan paragraf sebelumnya, ya. Paragraf sebelumnya muka surat 33 itu. Nah, dari sana Allah angkat, kita ambil Allah, lantas diangkatlah hijab dari hatinya, maka ia akan melihat tanpa perumpamaan dan perincian, maka jadilah ia sebagai orang yang dekat dan orang yang dikasihi oleh Allah yang hak. Sementara orang yang dikasihi tidak akan tersembunyi sesuatu apa jua pun daripadanya. Dengan telah diangkatnya hijab itu dari hatinya, maka akan terlepaslah ia daripada kungkungan makhluk, dorongan hawa dan nafsu, serta pengaruh syaitan yang terkutuk, ya, dengan terangkatnya hijab. Nah, bermula di situ ayatnya, ya. Apabila kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diangkat hijab, diangkat, apalagi kita punya icon, diangkat, dibuka, disingkap, ya kan? Nah, itu antaranya hijab. Hijab apa? Hijab rohaniah kita. Kenapa? Karena rohaniah kita pada dasarnya penuh dengan hijab, ya. Selari dengan dosa kita, ya. Yang menjadikan rohaniah kita terhijab adalah dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita istilahkan sebagai kotoran hati, betul? Kotoran rohaniah. Nah, dosa-dosa itulah yang menjadi hijab kepada hati kita. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala menyingkapnya, mengangkatnya, ya, membukanya, nah, kita akan terlepas daripada kongkongan makhluk. Nah, itu kita bincang sudah. Dan kita juga terlepas daripada dorongan hawa nafsu. Dan kita juga terlepas daripada pengaruh syaitan yang terkutuk. Nah, berarti kita dalam keadaan baik, ya. Kita dalam keadaan baik, dalam keadaan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam keadaan baik, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, istilah lain adalah sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan berlaku. Ini yang akan berlaku yang kita baca sekarang ini. Apa? Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan dunia. Kunci, kita faham saja, kunci perbendaharaan gudang. Perbendaharaan
Ai gudang. Gudang apa? Gudang rezeki. Ya, gudang rezeki. Kenapa dengan rezeki? Karena rezeki itu milik Allah. Nah itu. Ya. Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan ai gudang rezeki dunia ini. Perbendaharaan ai gudang rezeki. Gudang rezeki dunia ini dari tangannya. Ada dua tafsiran. Ada dua penjelasan, dua pencerahan. Satu, Allah campak rezeki ke tangannya, bukan dari. Ya. Nah, itu sebutan berdasarkan kepada syarah ya. Jadi di sini diterjemahkan ya, ini terjemahan saya menyebutnya dari. Nah, ada syarah yang menyebutnya dari dan ada yang lain menyebutnya ke. Jadi kita boleh pakai dua-dua. Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan ai gudang rezeki dunia ini ke tangannya. Nah, itu boleh dipakai. Nah, apa maksudnya di situ? Nah, maksudnya mudah saja. Allah melimpahkan rezeki bi ghairi hisab. Tanpa perlu bersusah payah. Ya kan? Allah melimpahkan rezeki tanpa perlu bersusah payah seperti orang-orang dunia. Ya, jelas ya? Boleh faham kah? Nah, macam mana rezeki tanpa bersusah payah seperti orang-orang dunia? Orang-orang dunia itu berebut saja kan ya? Nah, karena berebut, karena tamak, karena itu, karena ini, nah sampai-sampai zalim menzalimi. Ya kan? Nah, menipu saja. Segenap peringkat, segenap lapisan menipu. Ya. Orang perorangan secara individu menipu secara individu. Ya kan? Nah, yang lain menipu. Jadi penuh dengan penipuan, penuh dengan kezaliman saja. Nah, itu apa ya? Gambaran kepada berebut dunia. Ya. Buat satu jambatan di dalam kampung, ni harga jambatan itu 20.000 saja. Klaim 100.000. Masuk poket sana, masuk poket sini, masuk poket sana, masuk poket sini. Faham tak? Nah, begitulah hal-hal yang lain. Ya, jadi kita boleh faham itu. Jadi berebut dengan dunia, mengalami kepayahan, mengalami kesusahan, mengalami macam-macam. Ya. Untuk mencari kesenangan dunia. Nah, sedang orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencampakkan ke tangannya. Nah, itu istilah ya, majaz. Allah mencampakkan ke tangannya. Jadi seolah-olah Allah memberikan dia rezeki ya, secara mudah. Ya kan? Apakah boleh begitu? Ya. Betul kan? Hari ini kita makan pisang, di atas meja sana ada pisang. Dibawa oleh Pak Haji Jaafar. Kita mana ada tanam pisang? Betul kan? Nah, apakah payah bagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki? Senang saja kan? Paham enggak? Nah, kita pun tidak ada tanam durian kan? Hari-hari kita makan durian. Betul kan? Nah, kalaupun ada durian, nah kita di sini pun tidak sempat, Pak. Habis di sana saja. Orang-orang di sana, Bang Akil, Mizi, Jul, Syam, Bang Ehsan, siapa lagi? Ahmed. Nah, kalau jatuh 6 biji, dia orang makan seorang sebiji pun tidak cukup, Pak. Tahu kah? Nah, tapi kita makan durian juga kan? Sampai muntah durian kita. Apakah susah bagi Allah SWT mendatangkan rezeki kepada kita? Senang saja kan? Itulah maksud mudah. Ya, supaya kita memahami Allah mencampakkan ke tangan ya hamba-hambanya yang sempurna hubungan dengannya kunci gudang rezeki dunia. Gitu maksudnya.
Nah, sejauh mana benar, sejauh mana betul, betul bah. Kan? Sangat betul. Orang-orang yang tidak pernah berbimbang dengan rezeki, nah mudah saja rezekinya. Kan? Orang-orang yang berbimbang dengan rezeki, nah itu yang payah rezekinya. Rezekinya datang dalam bentuk-bentuk yang Masya Allah tidak diketahui benar salahnya, ya, tidak jelas halal haramnya, mungkin syubhah saja. Faham tak? Jadi poinnya apa? Sempurna hubungan dengan Allah. Ya, jelas ya. Kenapa perlu sempurna hubungan dengan Allah? Nah, kita baca sudah paragraf sebelumnya. Ya. Nanti sempurna hubungan dengan Allah, Allah menyingkap hijab, membuka hijab rohaniah kita. Ya, nah ketika tersingkap, terbuka hijab rohaniah kita, nah kita terbebas, terlepas daripada kongkongan makhluk, benda, hal dan perkara. Padahal makhluk, benda, hal dan perkara itulah sangat-sangat mengikat kita. Sangat-sangat, tiada telefon saja tidak boleh hidup sudah. Nah, itu benda kan? Pernah kita terfikir, jika hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bagus, nah kita tidak patut hidup sudah. Pernah kita terfikir begitu kah? Ya kan? Nah, kita terfikir tiada telefon saja. Nah, hidup macam tidak cukup sempurna sudah. Ya kan? Padahal telefon itu untuk main game saja, bukan lebih pun. Mau bercinta, bukan pandai bercinta, cap ayam semua. Ya kan? Mau apa? Ya kan? Betul kan? Allah. Apa lagi? Ya, kongkongan. Hal. Hal pun ada juga kan? Hal, perkara. Hal. Nah, contoh macam Mizi. Mizi kau kan? Nah, aku sebut Mizi pak. Nah, Mizi sudah warning. Dia datang kerja pagi, petang dia tidak akan datang lagi. Nah, itu dia warning sudah kan? Nah, oleh terima apa dia punya warning itu. Nah, kita pun akan buat begitu juga keputusan kita. Dia boleh makan satu hari satu kali saja di kita. Ya? Okey, Ma, pastikan itu ya. Pastikan Mizi makan satu hari satu kali saja. Karena dia boleh datang kerja pagi saja. Datang pagi, petang dia tidak boleh datang lagi. Jadi tidak ada orang yang akan menolong kita. Kita terpaksa upah bangla. Jadi kerana itu, bahagian Mizi kita kasih bangla. Ya, pastikan ya. Okey Mizi? Okey? Setuju? Makan kau mau 3-4 kali. Durianku kau mau bantai juga, Pak. Kerja kau mau datang sekali saja pagi, petang tidak mau sudah. Nah, Walid terpaksa mengatur, bah. Walid akan atur, Jul kau pindah duduk sini. Okey? Nah, tinggal Mizi saja duduk di sana dengan Akil. Jul kau pindah duduk di sini. Kau duduk di sini, motor kau kasih Mizi. Walid akan kasih kau ATV. Okey? 24,000 sebiji harganya. Kau ingat kau tidak mampu beli kah? Ini malam kau tarik duit dalam telaga tu saja belakang tu, tahu tak? Tarik keluar ketul-ketul. Ketul taik. Okey. Nah, itu bagi mengimbangi ya. Oleh kerana Mizi tidak boleh datang sebelah petang. Kalau dia datang pagi, petang tidak datang dia. Jadi kita imbangi macam itu. Zul tinggal di sini. Sementara kita bangunkan pondok di belakang ini segera. Ya. Nanti pun Mizi tetap tinggal di sana, apa? Dia mau tinggal di sini buat apa? Kita tidak ada kepentingan dengan dia. Kan? Okey. Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan dunia ini ke tangannya. Nah, nya itu nya ai hamba yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu satu ya. Sisi pandang lain, Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan dunia ini dari tangannya dengan makna Allah mencabut
Dengan makna Allah mencabut perasaannya terhadap dunia. Dengan makna Allah mencabut perasaannya terhadap dunia. Terhadap makhluk, terhadap benda, terhadap hal, terhadap perkara. Nah, menyebabkan dia tidak heran. Aku tiada telefon pun tidak apa. Janji aku dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Aku tiada bini pun tidak apa. Janji aku dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Aku tiada makan pun tidak apa. Janji aku dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kan? Faham, Jul? Jadi dua bentuk. Nah, itu bentuk yang kedua pun kita boleh guna pakai. Bentuk pertama pun kita boleh guna pakai. Nah, ketika belajar, Walid dibentangkan dengan dua pandangan itu. Okey. Nah, jadi pandangan yang pertama, Allah SWT mencampakkan kunci perbendaharaan gudang rezeki di dunia kepada kita. Nah, itu berarti hidup di dunia kita menjadi mudah dalam soal rezeki. Ya, tidak kelang kabut, tidak zalim dan sebagainya. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencampak kunci perbendaharaan dunia dari tangannya, berarti Allah mencabut dari rasa dan perasaan kita terhadap dunia. Nah, kita tidak heran sudah. Ya. Tidak heran sudah kita. Tidak kereta pun tidak apa. Kan? Tidak apa. Tidak apa yang namanya dunia, nah tidak apa. Paham tak? Tidak timbul lagi keinginan untuk apa? Untuk berebut dunia. Ya kan? Dunia, pahamkah dunia? Nah, apa dunia? Nah, sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Nah, sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah, kita tidak mau sudah. Kau namanya fanfare kah? Kau namanya dangdut kah? Kau namanya apa? Langsung kita tidak ingin, kan? K-pop kah? K-betis kah? K-paha kah? Dengan Jul, langsung tidak mengundang rasa dan perasaan kita. Faham tak? Nah, bolehkah? Nah, tiada telefon saja menangis sampai bengkak mata. Kan? Tidak dapat telefon saja berguling-guling atas jalan raya. Berguling-guling. Buat undang-undang, buat peraturan telefon setahun sekali saja boleh pakai. Meraung daripada malam sampai subuh. Meraung. Apa? Okey. Dan di sisinya, sisi siapa? Sisinya nyai hamba yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Dan di sisinya hamba yang sempurna hubungan dengan Allah SWT sama saja. Nah, baginya sama saja antara sebungkah batu dan segumpal tanah liat. Nah, ini majas. Baginya batu kah, tanah liat kah, emas kah, apakah, sama saja. Ya. Ini dia sebut sebungkah batu dan segumpal tanah liat. Mungkin pada masa Syekh Abdul Qadir, segumpal tanah liat itu lebih berharga daripada batu. Pada masa itu. Ya. Karena pada masa itu orang buat periuk daripada tanah. Orang buat kuali daripada tanah. Jadi banyak barangan-barangan yang dibuat dengan tanah, tahu tak? Jadi seketul tanah liat yang boleh dibuat berbagai-bagai lebih berharga daripada seketul batu. Nah, itu maksudnya. Nah, boleh saja majas ini kita gantikan dengan seketul tanah liat, seketul batu dengan seketul emas. Nah, boleh saja. Jadi orang yang sempurna hubungannya dengan Allah, bagi orang yang sempurna hubungan dengan Allah, sama saja antara seketul batu atau seketul tanah liat dengan seketul emas, sama saja. Ya. Sama bagaimana? Itu emas kan? Nah, yang membezakan adalah rasa dan perasaan. Betul? Nah, sekarang kita belajar lebih halus ya tentang rasa dan perasaan.
Nah, ini namanya emas. Ini namanya batu. Nah, batu atau tanah liat kita pilih salah satu saja. Nah, apakah yang menyebabkan orang melihat emas ini dengan penuh keinginan dan orang melihat batu ini tanpa ada keinginan? Nah, jawabnya adalah rasa dan perasaan, kan? Jadi sejauh mana rasa dan perasaan kita terhadap rasa, perasaan. Nah, sejauh mana? Betul kan? Nah, hari ini secara umum orang sangat menyimpan rasa dan perasaan terhadap emas. Betul? Nah, apabila dia melihat emas, sampai-sampai emas itu boleh menguasai akal dan hatinya, menguasai rohaniahnya, ya, sampai-sampai dia bertuhankan kepada emas itu. Ya, sampai-sampai dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan emas itu. Paham kah? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyingkap hijabnya, kita sebut sudah tadi, dan berlaku kepadanya apa yang kita sebutkan di atas itu tadi. Nah, nantinya dia akan menilai emas dengan batu itu sama saja. Ya. Dia akan menilai rasa dan perasaannya, memberi penilaian kepada emas dan batu itu sama saja. Ya, bahkan batu mungkin lebih berharga, lebih bernilai daripada emas. Sekiranya batu ini menghubungkannya dengan Allah. Paham kah? Nah. Jelas ya? Nah, kalau emas pada dasarnya emas secara jasmaniahnya memang mahal. Tapi sekiranya tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik batu. Jika batu itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilaian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab daripada rohaniahnya. Paham kah? Nah, itu maksud. Boleh nampak, Jul? Mana ada nilai batu? Batu nilainya apa? Ya, memang pandangan jasmaniah tidak ada nilai. Kita bercakap dari sudut rohaniah, kan? Sebab itu kita gunakan istilah rasa dan perasaan. Jelas? Dan hal ini tidak pelik. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Kan? Allah menyebut tentang hamba-hambanya nanti, ya, hamba-hambanya, nah kita, ya, tidak kira lelaki perempuan nanti, ya, akan menyintai, akan menyukai. Nah, istilahnya akan menumpukan rasa dan perasaannya, ya, akan menumpukan rasa dan perasaannya. Zuyyina linnas, suka kepada keramaian. Ya. Boleh sebut ayat ini menyebut satu suka keramaian. Nah, sampai-sampai keramaian itu tidak menghubungkan kita dengan Allah pun kita suka juga. Ya kan? Betul, Pak. Keramaian yang tidak menghubungkan kita dengan Allah, nah itu menjadi kesukaan orang-orang dunia, kan? Pesta itu, pesta begini, semua ala-ala pesta saja. Kan? Hari raya pun macam pesta saja. Ya kan? Nah, Zuyyina linnas hubbus syahawat. Nah, yang kedua, suka syahwat. Syahwat terjemah apa, ya? Syahwat. Oh ya, syahwat kita terjemah apa? Hubbus syahawat. Kalau secara tafsirnya, suka dengan seks. Ya. Payahlah kita nak sebut. Suka dengan kalau manusia suka dengan orang yang bertentangan. Dia suka perempuan. Nah, itu hubbus syahwat. Apa yang disuka pada perempuan? Punggung besar. Itu besar, ini besar. Nah, itu hubbus syahwat. Mau tulis apa di sini, Bangkil? Suka punggung besar. Hah? Suka berpasangan. Berpasangan itu ada kaedahnya di dalam Islam. Nah, kita bercakap tentang hal bertentangan ini. Hubbus syahwat minan nisa katanya. Ya. Jadi dia menyukai perempuan itu kerana syahwatnya. Hubbus syahwat minan nisa. Jadi mau tulis apa?
Ha? Suka mengarut bah. Ha, begitu. Suka mengarut pada perempuan. Nah, aku tulis begitu saja. Wal banin. Wal banin. Suka beranak pinak. Nah, suka dia beranak pinak. Ini pun satu hal juga ya. Bukan salah beranak pinak, tapi beranak pinak yang tidak menghubungkan, dia tidak menghubungkan beranak pinak itu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita maksudkan. Kan? Nah, sisi lain tafsiran suka beranak pinak di sini zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin macam mana nak cari istilah dia? Kita nak cari istilah mudah. Ada? Surah An-Nisa kot. Ha? Surah Ali Imran. Ayat berapa? Ha? Ayat 14. Ali Imran ayat 14. Maknanya. Baca makna dulu. Senang. Dijadikan indah. Yes. Okey. Terus? Pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari di sini wanita. Okey, mula balik. Dijadikan kecintaan zuyina linnas hubbus syahwat. Zuyina linnas itu apa? Cuba tengok sikitlah bagi kita jelas sudah. Sebab kita nak strukturkan dia. Suka keramaian kita sebut tadi, boleh pakailah tu. Okey, terus hubbus syahwat. Suka pada perempuan, okey. Lepas tu? Suka pada anak-anak, okey, betul. Nombor 4? Harta. Okey. Suka harta. Wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu harta semua tu. Wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Daripada emas dan perak. Ini kan? Okey. Kita katakan yang suka harta, sementara 4 emas, cukuplah kita ambil pahaman ya, dan perak. Nah, ini Allah SWT sebut di dalam Al-Quran. Rasa dan perasaan kita nantinya datang dengan istilah suka. Ya, berdasarkan Al-Quran tadi. Nah, kita jangan suka saja, kita tulis keempat-empatnya sekali. Suka, nombor 2 sayang, nombor 3 kasih, ya. Nombor 4 cinta. Jadi inilah ya yang ada pada rasa dan perasaan kita, sekiranya kita tidak kita tidak sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita tidak disingkap, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap hijab daripada rohaniah kita. Nah, ini yang akan berlaku. Nah, Walid permudahkan bahasa saja. Suka mengarut pada perempuan lah, kan? Tapi memang betul kan? Nah, sampai satu masa saja gatal. Nah, ketika gatal itu datang mengarut. Betul kan, Jul? Nah, betul, Pak. Sama saja siapapun. Okey. Jadi perbincangan kita tadi dari sudut orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, nah, dia akan menilai, rasa dan perasaannya menilai emas dan batu itu sama saja. Ya. Nah, yang lebihnya apa? Yang lebih apa yang menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika batu itu menghubungkan dia dengan Allah, walaupun secara fizikalnya tidak bernilai, tapi itu bernilai bagi orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berbanding emas. Ya kan? Macam kita dengan tasbih kan. Buat tasbih itu bernilai pada kita. Orang-orang yang mementingkan hubungannya dengan Allah SWT, nah, tasbih itu sangat bernilai. Sama ada dia batu kah, dia kayu kah, dia apakah. Betul kan? Nah, itu. Boleh faham kah? Nah, kalau Walid sekarang kau bagi emas pun, mungkin bernilai apa emas pada Walid. Ku jual saja. Ku beli helikopter.
Okey. Boleh faham ke itu? Nah, faham dulu ya. Terus. Dan di sisinya sama saja antara sebungkah batu dan segumpal tanah liat. Nah, jadi kamu orang Dhabit boleh ditukar dengan emas ya dan lain-lain. Ini majaz saja. Okey. Jadilah kamu orang yang berakal, katanya, kata Syekh, kata mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadilah kamu orang yang berakal. Nah, ketika itu jadilah kita orang yang berakal, ai sempurna akal. Ya. Nah, ini struktur kerohanian. Ya, akal, hati. Ya. Nah, nanti sempurna akal, sempurna hati berarti ya, sempurna rohaniah. Nah, sempurna rohaniah itu berarti sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Rohaniah kita tidak mungkin sempurna tanpa sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nilai rohaniah itu sendiri berada di hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, jika tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nilai rohaniah itu tidak ada. Nah, apabila nilai rohaniah itu tidak ada, ini yang kita sebutkan tadi, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, menjadi kesukaan. Nah, kita nanti menjadi kesukaan berarti kita menjadi orang yang suka, cenderung kepada keramaian, cenderung kepada perempuan, cenderung kepada harta benda dan sebagainya. Ya, bukan cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh paham kah? Paham ke sila? Cenderung kepada boyfriend. Nah, ini hariku tidak sebut. Cenderung kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang orang yang lalai, orang-orang yang lagha, masa berlalu begitu banyak dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Allah, rugi kita kan? Hadis baginda Nabi SAW ya, satu motivasi dan satu peringatan kepada kita. Tidak ada orang yang tidak menyesal di hari akhirat kelak, tidak ada. Nah, maksudnya sahabat bertanya, kalau demikian orang-orang di dalam syurga? Iya, kata Nabi, orang yang dalam syurga juga menyesal. Kenapa? Karena ruang-ruang hidupnya ada yang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para penafsir mengatakan ruang-ruang hidupnya ada yang waktu-waktu kosong, lapang, dia tidak berzikir kepada Allah. Tapi para ulama lebih menafsirkan ruang-ruang kosong, dia tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada sisi lain ada juga yang mengatakan, yang menafsirkan bahwa banyak ruang-ruang kosong di dalam hidupnya, masa-masa kosong di dalam hidupnya, nah, tidak digunakan untuk berzikir dan berselawat kepada baginda Nabi. Itu tafsirannya, itu tafsiran. Lebih tepat adalah ruang-ruang masa kita yang berlalu sekian lama tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Walid 50 tahun lebih sudah, 50 lebih sudah tahun hidup. Nah, berapa banyak masa aku tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku menyesal sekarang ini, betul kan? Aku bilang kalau boleh patah balik, aku mau patah balik saja. Menikah pun aku tidak mau, Pak. Tahu tak? Rugi saja. Kau lain macam saja, Jul. Betul, Pak? Kan? Aku buka pondok. Tapi iyalah, itu Allah SWT punya kerja, kan? Mana aku tahu, Pak. Aku andaikan begitu. Nah, bukan salah, kan? Macam Pak Cijan kita. Tengok dia. Happy saja. Okey, Pak. Nah, jadilah kamu orang yang berakal. Itu kita sebut tadi, berakal, sempurna hati. Ya. Kenapa disebut jadilah kamu orang yang berakal? Nah, apabila kita memilih hubungan dengan Allah SWT, nah itu orang berakal. Orang yang tidak berakal saja, tidak pernah memilih hubungan, tidak pernah memilih untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT. Mereka memilih untuk sempurna hubungan dengan makhluk, dengan benda, dengan hal, dengan perkara. Kan? Nah, Walid jumpa sudah orang yang seperti itu, Pak. Dia ada kereta, keretanya dilap setiap malam, lap kereta. Orang sembahyang maghrib kah, orang sembahyang isyak kah, dia tidak pernah peduli. Dia lap kereta saja.
Nah, besok pagi-pagi keluar kerja. Balik lap kereta. Ya kan? Nah, jadi dia tidak pernah pikir, dia tidak pernah memikirkan urusan, nah, induknya adalah urusan, ya. Spesifiknya adalah hubungan. Dia tidak pernah memikirkan urusan atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memikirkan apa? Nah, gantinya dia memikirkan urusan dan hubungannya dengan dunia, dengan makhluk, dengan benda, dengan hal, dengan perkara yang tidak menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rugi kan? Nah, sebab itu kita peringatkan. Nah, Walid berdasarkan kepada pengalaman, nah Walid peringatkan kamu orang, jangan rugikan masa kamu orang. Ya. Nanti umur 50 tahun macam Walid masih tidak khusyuk dalam solat. Padahal khusyuk dalam solat itu petanda. Betul kan? Khusyuk dalam solat itu sign orang yang berjaya dia. Orang yang berbahagia dia. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Orang berjaya pada sisi Allah Subhanahu wa taala kan? Khusyuk dalam solat. Yang kedua apa? Walladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ya, yang kedua adalah orang yang berjaya itu pada sisi Allah adalah orang yang terbebas daripada perkara-perkara yang lagha, yang sia-sia. Nah, umur 50 tahun sudah penuh dengan sia-sia saja hidup Walid, tahu kah? Nah, sebab itu Walid cakap dengan kamu orang, ambil faham, ambil iktibar, jangan sia-sia. Rugi saja. Nah, umur 50 sudah sekarang ni. Mau buat macam mana untuk bebas daripada yang sia-sia itu? Nah, hampir-hampir saja buntu. Kerana itu ku terkurung saja dalam bilik. Kan? Nah, sikit hari lagi ku mau korek beho ku ada dia. Mau korek liang lahat siap-siap. Aku mau kurung diriku dalam liang lahat. Ya. Nah, itulah kenapa dan mengapa wujudnya istilah suluk pada orang-orang kerohanian. Ya, kerana dia membawa dirinya ke keadaan-keadaan yang dia akan tempuh. Itulah suluk namanya. Ya, orang belum sampai bab itu ya. Faham kah? Okey. Allah, ya Allah. Jangan mizi. Ku ingatkan selalu mizi. Jangan. Begini mizi, begitu mizi. Selalu ku ingatkan. Nah, ikut dia apa? Dia pun tidak mau ikut juga. Nah, itu menunjukkan akalnya masih lagi cap ayam. Ya kan? Kalau akal yang sempurna, nah dia melihat sudah pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagha, jangan apa? Apa tadi kita sebut 4 perkara tadi kan? Perlu khusyuk dalam solat, perlu bebas daripada lagha, walladzina hum lizzakati fa'ilun, ya. Nah, mereka sentiasa berasa untuk menginfakkan, ya. Tafsiran kepada merasa untuk berinfak itu adalah dia bersikap memberi, dia bersikap mencari dan memberi. Ya. Dia bukan bersikap neutral, ada aku kasih, tiada biar. Bukan begitu. Ya, itu tafsirannya. Al-Qurtubi menafsirkan begitu. Ada Qurtubi kan di sini? Ya, Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi menafsirkan walladzina hum lizzakati fa'ilun, bukan terhenti dengan makna zakat, tapi terhenti dengan makna memberi. Nah, dia bersikap memberi. Ya, kalau rata-rata umat Islam ada sikap itu, masya-Allah, ya kan? Dia mencari untuk memberi, tahu tak? Ya, berarti dia bekerja, dia berniaga atau apapun, nah dengan niat untuk ku infak, untuk ku berzakat dan sebagainya. Nah, itu. Faham tak? Nah, bukan dia mencari, dia pun tidak cukup. Pok rim belum tukar. Apa lagi? Langsui belum tukar. Periuk di rumah belum tukar. Nah, kan? Nah, pikir itu saja tidak pernah habis. Nah, kamu orang nanti jadi isteri-isteri tahu. Ibu-ibu rumah tangga. Sila, jangan kau sibuk ke periuk kau, langsir kau, ya. Nah, sibuklah urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Apa lagi? Yang keempat apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka-mereka yang menjaga maruah, harga diri mereka. Ya kan? Furuj.
Dalam tafsir menyebut maruah ataupun harga diri. Nah, itu termasuk apa? Termasuk orang-orang yang berjaya. Nah, jika kita tidak dapat menjaga maruah kita, harga diri kita, sebenarnya kita orang-orang yang rugi sepanjang masa. Betul? Nah, ini perempuan-perempuan kamu orang ini ku ingatkan. Harga diri ya. Jangan kita bermurah dengan orang. Nah, paham Sofia? Nah, itu maksudnya harga diri. Nah, kalau tidak paham apa? Maruah kita, Pak. Ya, perlu diletakkan di tempat yang tinggi. Ya, perlu dijaga, perlu dipelihara. Jangan mudah-mudah tertipu. Dengan anjung saja tertipu semua orang. Sebut juga nama anjung. Allah ya Allah. Okey. Jadi umur Walid 50 sudah. Ini 4 ini petanda ini satu pun tidak ada. Mana ada kesempatan lagi? Betul kan? Dengan mau cari makan lagi, dengan itu lagi, dengan ini lagi, fikir kamu orang lagi. Kamu orang pun beragam juga. Ada 10 orang 10 ragam, 20 orang 20 ragam juga. Pening. 30 orang 30 ragam. Jadi jangan sampai 30 orang, Pak. Jangan sampai 20 orang. Kamu orang cukup dulu. Aku berletih dengan ragam-ragam kamu orang. Ya kan? Itulah. Mana ada masa lagi? Mana ada kesempatan lagi? Boleh Walid, kau yang bilang boleh. Boleh. Ya, padahal malaikat maut intai-intai saja aku sudah. Tadi kuang apa? Banju simen tadi. Nasib baik si rantau datang tolong, Pak. Mau putus sudah pinggangku, tahu tak? Nah, tua sudah kan? Allah Walid, satu kereta sudah. Kau muda, aku tua sudah. Nah, nanti kau tua pun, kau umurku, kau pun akan mengalami hal yang serupa. Mungkin lebih teruk dari aku, Pak. Kan? Aku umur 50 tiada kencing manis. Kau umur 30 kencing manis sudah, Mizi. Nah, itu jam kau mau bantu simen. Paham tak? No, jadi jangan. Ya, pikirkan. Jangan kita biarkan akal kita kosong, sibuk dengan dunia dan sebagainya. Nah, jadilah orang yang berakal, begitu. Ya. Nah, macam mana mau jadi orang yang sempurna akal? Nah, sudah tentu kita perlu kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah masanya, waktunya kita membina sebaik mungkin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan 5 tahun lagi, bukan 10 tahun lagi, bukan 20 tahun lagi, bukan 30 tahun lagi. Sekarang. Nantilah. Nah, bukan begitu. Ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang boleh dinantikan. Ya, hal yang boleh ditunggu, tidak. Perlu dibina terus. Sehingga kita sampai kepada Sampai kepada kesempurnaan yang kita maksudkan, ya. Begitu. Nah, kalau berdasarkan kepada Al-Qur'an menyatakan fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, perhambakanlah, abdikanlah diri kepada Tuhanmu. Berarti taat dan patuhlah, lakukanlah kebaikan. Ya. Ikutlah perintah Allah, berhubunganlah dengan Allah SWT sehingga datang kepadamu yakin. Tafsiran berbagai. Ada yang menafsirkan yakin itu dengan kematian. Nah, tafsir literal saja. Kita ambil literal saja, umum saja. Nah, bina hubungan kita dengan Allah SWT sampai kita yakin. Ya kan? Nah, itu artinya perlu dibina. Karena itulah kita belajar dari awal sampai sekarang membina. Membina apa? Rohaniyah kita dan jasmaniyah kita. Gitu kan? Nah, fahaman kita lagi jelas. Jika rohaniah kita baik, maka jasmaniah kita akan turut baik. Betul kan? Nah, itu berdasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW. Kan? Dalam tubuh manusia ada seketul daging. Elok daging itu, maka eloklah seluruh jasad. Ya? Buruk daging itu, maka buruklah seluruh jasad. Dan daging itu ialah hati. Ya? Nah, itu Rasulullah SAW memberi gambaran. Majas. Tentang rohaniah. Nah, elok rohaniah kita, maka eloklah jasmaniah kita. Buruk rohaniah kita, maka buruklah jasmaniah kita. Betul kan? Nah, jadi kita fokus kepada membina, membentuk rohaniah kita dari awal sampai sekarang. Kita bercakap dan akan terus bercakap.
Ya begitu. Okey? Nah, kata musannif, jadilah kamu orang yang berakal. Akal itu bahagian daripada rohaniah. Nah, jadi kita orang yang berakal sempurna. Nah, bagaimana orang yang berakal sempurna? Yang meneliti. Nah, orang yang akalnya sempurna, dia sentiasa meneliti. Apa itu meneliti? Faz. Meneliti itu apa? Nah, pandai Faz. Boleh menikah sudah. Belajar. Ya kan? Nah, kasih makna penuh belajar. Lina. Nah, belajar maknanya meneliti dan mengkaji. Itu makna belajar. Ya, jangan sampai makna belajar pun tidak tahu, tapi kau bilang kau belajar. Ya kan? Nah, belajar maknanya kita meneliti dan mengkaji. Nah, sebut sudah istilahnya. Datang sudah istilahnya. Apa? Jadilah kamu orang berakal. Apa yang berakal? Yang meneliti. Nah, dia tidak datangkan istilah mengkaji di situ ya. Tapi sama saja. Yang meneliti. Nah, kau mau ai kan? Nah, ai kan saja mengkaji. Ai kan saja belajar. Ya kan? Yang meneliti, ai mengkaji, ai belajar. Dan merenungkan. Nah, bukan belajar saja. Bukan belajar saja ya. Dan merenungkan. Apa merenungkan? Nah, merenungkan itu sama saja memikirkan, ya kan? Karena merenung itu terjemahan daripada tafakkur. Ya kan? Nah, jadi kalau kau suka dan merenungkan ai tafakkur. Itu saja. Dan merenungkan apa yang saya katakan, nah saya di situ adalah Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, katakan ai ajarkan. Nah, dan memahaminya dan belajar memahaminya. Nah, jadi kita belajar kan? Nah, kita pun sedang belajar. Khatam sudah satu, Fathul Ghaib. Nah, sekarang datang yang kedua ini. Karyanya Syekh Abdul Qadir Jailani mursyid kita. Nah, jadi kita perlu belajar apa yang dia cakap, perlu apa? Perlu meneliti, ya. Nah, belajar dan merenungkan, nah tafakkur atau memikirkan apa yang dikatakan, apa yang saya katakan, apa yang Maulana Mursyid kita katakan, dan coba memahaminya sebaik mungkin. Nah, kita coba memahami Fathul Ghaib, kita coba memahami Fathul Rabbani, ya kan? Fathul Ghaib dengan Fathul Rabbani ini pada dasarnya sama saja. Yang membezakan adalah orientasinya. Ya, Fathul Ghaib adalah tariq, adalah jalan. Sedangkan Fathul Rabbani adalah lampunya. Jalan, jika tidak ada lampu malam-malam bahaya, tahu kah? Nah, kau boleh langgar kerbau, kau boleh langgar babi, kau boleh langgar macam-macam. Betul kan? Nah, jadi jalan, apalagi gelap, nah kita perlukan lampu. Jadi seolah-olah Fathul Ghaib itu jalannya, Fathul Rabbani ini lampunya. Ya, langsung maupun tidak langsung, Fathul Rabbani ini mensyarahkan apa yang ada di Fathul Ghaib. Jelas sudah sekarang, kan? Kerana katanya, kerana sesungguhnya saya, Maulana Mursyid kita, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, katanya, bercakap dengan intisari pembicaraan. Dengan intisari. Perkataan intisari ini terjemahannya lebih tepat adalah isi. Lebih tepat adalah isi terdalam. Ya. Lebih tepat adalah isi terdalam. Berarti dia bercakap isi terdalam. Sisi lain disebut hakikat. Okay? Nah, kau dhabit saja. Isi terdalam ai hakikat. Nah, jadi, mursyid kita bercakap dengan kita adalah sesuatu yang hakikat. Sesuatu yang sifatnya adalah hakikat. Begitu. Ya, boleh fahamkah?
Dengan katanya, dengan mutiaranya. Nah itu majaz. Majaz kepada perkara hakikat yang dibicarakan. Jadi dimajazkan dengan mutiaranya. Nah, keindahan. Mutiara itu adalah lambang kepada keindahan. Nah, keindahan itu sekiranya kita memahami. Nah, kalau kita tidak paham, kita dengar, kita pun tidak paham, nah kita pun tidak sampai kepada mutiaranya kan. Nah, ada tentang itu para ulama sering mengungkapkan mutiara-mutiara ilmu katanya, ya. Nah, berarti ilmu itu dimajazkan kepada mutiara. Berarti sesiapa yang memahaminya, nah akan mencapai keindahannya. Ya. Nah, kalau orang kampung bilang sedap, lazat, seronok, sebagainya, ya. Sisi lain disebut indah. Ya. Jadi kalau orang belajar itu dia merasa indah belajar, nah itu dia berada di hakikat belajar. Kalau dia belajar dia berasa, aduh lambatnya mau habis Walid ni. Aduh berhentilah Walid, berhentilah, doa saja dia, nah itu dia belum sampai pada hakikatnya. Ya. Kenapa? Karena yang namanya ibadah semuanya memiliki keindahannya tersendiri. Ya kan? Yang namanya ibadah. Sekalipun namanya salat, namanya puasa, namanya apa sekalipun, nah, ada keindahannya tersendiri. Ya. Sebab itu baginda Nabi SAW menyebut di dalam hadis, apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan bahawa dia suka daripada dunia ini 3 perkara, betul kan? Yang pertama, bau-bauan yang wangi. Bauan yang wangi. Nah, Nabi suka wangi-wangian lah begitu. Yang kedua, Nabi suka kepada wanita salihah. Yang kerana salihah itu nanti melahirkan umatnya yang salihah juga. Nah, Nabi suka itu. Ya. Dan yang ketiganya, Nabi suka salat. Ya, istilahnya suka. Nah, kita pun ada rentetan suka, sayang, kasih, cinta. Nabi suka, Nabi sayang, Nabi kasih, Nabi cinta, salat. Kan? Nah, kiaskan kepada hal-hal lain. Nah, Nabi suka, Nabi sayang, Nabi kasih, Nabi cinta, puasa. Nabi suka, Nabi sayang, Nabi kasih, Nabi cinta, zikir. Nabi suka, Nabi sayang, Nabi kasih, Nabi cinta, tilawatul Quran. Nah, Nabi suka semuanya yang nama ibadah. Faham kan? Suka itu perasaan kan? Suka itu isunya rasa dan perasaan, betul? Betul kan? Nah, bayangkan kalau kita ada kesukaan buat ibadah. Elok kan? Cantik kan? Nah, mana ada kesukaan kita buat ibadah? Sembayang saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pup, bangun dulu lah. Mau istighfar pun tidak, kan? Apalagi mau zikir-zikir yang disuruh-suruh buat itu. Zikir nafsi lah, zikir itulah, pembuka rohani lah, apalah, mana yang mau buat, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dulu lah. Begitu kan, Mizi? Nah, kau sendiri yang jawab, aku mana tahu. Bangkil mungkin kau zikir juga kan, bangkil kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kau baca dulu begitu kau zikir dulu kan? Kan. Bagus buat bangkil. Nah, kalau mau bersuami macam bangkil tu. Nanti dia akan bawa kamu orang pun berzikir juga. Tahu tak? Sila kau tengok apa sila? Kau berkhayal apa sila? Kau berkhayal apa sila? Mau kasih menikah apa sila ni? Menikah apa? Menikah? Tidak mau dia. Okey bang. Dengan mutiaranya, nah kita majaz sudah. Apa majazmu? Apa yang kau tulis, Sofia? Keindahan, ya kan? Nah, keindahan ilmu, ya. Yang di dalamnya, kata musannif, yang di dalamnya terdapat kandungan nasihat secara maknawi, katanya. Yang di dalamnya, dalam pengajaran Syekh Maulana Mursyid kita, ya, dalamnya ai pengajaran. Nah, kalau kau tidak mau sebut pengajaran, kau sebut saja kitab, ya. Yang di dalamnya ai pengajaran, ai kitabnya terdapat kandungan nasihat secara maknawi. Nah,
Lain-lain sama saja boleh difahami maknawi itu. Jadi kata musannif, nah dia sendiri yang menyatakan kepada kita bahawa apa yang diajarkan di dalam kitabnya Futhul Ghaib, Fathur Rabbani, Jala'ul Khawatir dan banyak lagi kitabnya, ya. Jika ada kesempatan kita akan kaji semuanya, insya-Allah, ya. Jadi katanya dalamnya ada banyak nasihat-nasihat yang sangat berguna untuk kita yang dia ungkapkan secara maknawi. Apa maksud secara maknawi? Nah, secara maknawi itu maksudnya makna di sebalik makna. Ya kan? Nah, itu bilang maknawi. Ya. Makna di sebalik, makna di sebalik makna. Salah ayat tu kan? Tersurat. Yang tersurat dan tersirat. Nah, aku pakai istilah klasik tadi, makna di sebalik makna. Kamu orang bukan klasik, kamu orang moden sudah. Okey. Maknawi, maknawi, istilah sekarangnya tersurat dan tersirat. Nah, tersurat apa? Tersurat apa? Tersurat, okey, ini Abuya punya penjelasan. Walid pun keliru ni bahasa ni. Tersurat artinya jelas, ataupun nyata. Okey. Tersirat, di sebalik, makna di sebalik yang jelas dan nyata itu. Sebaliknya. Okey? Nah, nanti contoh. Kalau contoh kita katakan ayatnya sempurna hubungan dengan Allah. Nah, jadi ada yang tersirat di situ dan ada yang tersurat di situ. Ya kan? Tersurat, tersirat. Ada yang tersurat di situ, ada yang tersirat. Nah, yang tersuratnya adalah jaga perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sembahyang, puasa dan sebagainya. Yang tersiratnya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekurang-kurangnya kan? Boleh fahamkah? Nah, itu maksudnya. Maknawi, ya, kata Syekh, kata mursyid kita, dia berbicara di dalam kitab-kitab, ya, disuruh kita belajar, ya, memikirkan apa yang diajarkan, apa yang dibicarakan di dalam kitab-kitabnya, di mana terdapat kandungan nasihat, katanya, secara maknawi. Ya, secara maknawi artinya secara tersurat dan tersirat. Jadi kita perlu belajar kedua-duanya. Tersurat pun kita belajar, tersirat pun kita belajar. Jelas ya? Nah, begitu. Tapi kalau pada Walid, betul, tersurat, tersirat itu betul. Tapi Walid lebih cenderung kepada, kalau Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, Walid lebih cenderung kepada yang tersirat itu. Ya, karena apa yang diungkapkan, diterangkan, dimajaskan dalam kitab secara tersirat sangat mudah untuk difahami. Ya, berbanding dengan ulama lainnya, ya, berbanding dengan masyaikh-masyaikh kita yang lain. Okey. Subhanallah. Jadi sekurang-kurangnya kita khatam sudah Futhul Ghaib. Nah, kerana itu Walid baru-baru ini sebut siapa, berikan kepada Walid nama siapa yang akan menjadi kepala mutalaah, baca semula kitab ini, pakai speaker besar-besar, berdengar satu kampung. Bukan kampung kita saja, sampai kampung-kampung segala gunung jerai semua kampung kasih dengar. Atau kamu orang mau apa? Mau separate. Orang perempuan saja, lelaki saja misalnya. Nah, itu terserah. Walid sedang menunggu cadangan itu sampai sekarang belum dapat lagi. Nah, dia kadang-kadang kita tunggu cadangan belum dapat, tidak dapatnya kita pakai veto saja kan. Nah, ketika itu jangan bilang Walid zalim, pakai veto tahu tak? Jadi kita akan baca semula. Ya. Yang tidak dapat mengikutnya boleh dhabit. Baca semula menyatakan dhabit, bukan mensyarahkan. Nah, kalau mensyarahkan, kalau ada kemampuan silakan. Ya, kalau tiada kemampuan, nah kau baca dhabit saja. Baca dan membetulkan dhabit. Itu. Okey. Kemudian kata musannif, wahai hamba Allah. Kita apa itu? Ya. Hamba kita. Hamba Allah kita. Kitalah hamba kepada Allah SWT selama-lamanya.
kita sama sekali tidak boleh menjadi tuan terhadap atau kepada Allah SWT. Sama sekali. Nah, ini berarti kita perlu berkeadaan seperti hamba, ya, kepada Allah SWT. Faham tak? Nah, jangan kita berkeadaan seperti seorang majikan, seorang toki, seorang tuan kepada Allah SWT. Jelas ya? Nah, majas, perkataan itu tersurat dan tersirat juga itu sudah. Ya. Faham tak? Nah, macam mana? Macam mana kita menjadi hamba kepada Allah SWT? Kita tidak menjadi tuan. Nah, Allah perintah kau solat, kau solat. Kenapa kau degil sangat tidak mau solat? Misalnya. Nah, kan? Allah perintah jangan kau lakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada dirimu. Nah, janganlah. Jangan hisap vape. Tidak sesuai. Jangan hisap ais. Tidak boleh. Nah, apalagi kalau terkait dengan fatwa-fatwa hukumnya haram dan sebagainya, misalnya kan. Jadi janganlah. Gitu kan? Kenapa? Karena kau adalah hamba Allah. Karena kita adalah hamba Allah SWT. Ya, hukum kehambaan adalah taat dan patuh. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Nah, itu hukum kehambaan. Dengan ini Allah suruh sembahyang, kau tidak mau sembahyang. Allah suruh puasa, kau gastrik sepanjang bulan. Allah SWT suruh buat baik, kau mau buat jahat juga. Allah SWT suruh jadi hamba-hamba yang soleh, kau mau jadi mak saleh. Allah SWT suruh kita jadi apa? Jadi solehah. Kau mau jadi muslihah. Ini kan? Jadi ikut saja. Ya, sesuai dengan sifatnya hamba, sesuai dengan kehambaan. Ya. Nah, berarti sami'na wa ata'na kita sebut itu, dengar dan taat. Taat berarti melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Nah, begitu saja. Bukan payah ya. Mau jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti selamanya kita adalah hamba. Selamanya. Nah, jangan mengambil hak-hak ketuhanan di dalam diri kita. Nanti syirik jadinya kita. Janganlah mengadu tentang Allah kepada makhluk, katanya. Janganlah mengadu tentang Allah kepada makhluk. Nah, ini perlu dipaham secara tersirat juga ini. Ya. Kalau tersuratnya, mungkin begitu saja. Tapi kalau tersiratnya, jangan mengadu tentang Allah kepada makhluk. Sedar, tidak sedar. Apabila kita bercakap kepada makhluk tentang kita, nah kita mengadu tentang Allah kepada makhluk. Nah itu. Nah, contoh kau sakit. Nah, kau mengadu kepada fulan bin fulan. Begitu, begini, begitu, begini. Padahal kau tidak mengadu kepada Allah SWT. Nah, berarti kau mengadu tentang Allah kepada fulan bin fulan. Faham tak? Bagaimana begitu? Nah, siapa yang mendatangkan sakitmu? Gitu kan? Siapa yang mendatangkan sakit kita? Allah. Nah, ketika kau mengadu kepada fulan bin fulan tentang sakitmu sebelum kau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, nah berarti kau mengadu tentang Allah kepada fulan bin fulan. Paham enggak? Nah, itu maksudnya. Jadi musannif mau mengajar kita apa? Mengadu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cakap dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kau bercakap dengan makhluknya atas nama ikhtiar. Nah, begitu, Pak. Kan? Itu sebahagian daripada adab di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba tadi sudah kan? Selamanya sampai hari kiamat. Sampai bangun di depan Allah Subhanahu wa taala tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebahagian daripada adabnya adalah meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau mau meminta, mintalah kepada Allah. Nah, paham enggak? Nah, selepas kau minta kepada Allah, barulah kau minta ataupun bertanya ataupun memberitahu orang lain atas nama ikhtiar. Dengan kalau kau sakit, kau cerita dengan fulan ini, mudah fulan ini boleh membantu kau untuk berobat dan sebagainya, itu dipanggil ikhtiar. Ya, berarti jangan kita dahulukan ikhtiar daripada minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan ikhtiar. Nah, begitu adabnya. Jelas kah? Allah. Walid pun kadang-kadang adab ini pun tertinggal juga, Pak. Sakit gigi, ku bagi tahu mama, abang sakit gigi. Mamamu dulu yang ku kasih tahu. Patutnya ku kasih tahu Allah SWT dulu kan. Tapi terdetik juga di hatiku, ya Allah, aku sakit gigi ini. Ya, mohon izinmu ya, mohon restumu ya Allah, aku mau ikhtiar ini. Nah, aku mengadu dengan mamamu. Begitu saja. Dia pun bilang, pergi cabut, bah. Mau cabut macam mana tengah sakit? Itu kan? Okey. Allah, janganlah mengadu tentang Allah SWT kepada makhluk, tetapi mengadulah langsung kepadanya. Nah, itu yang kita sebutkan adab tadi ya. Mengadulah langsung kepada Allah. Mengadu, ya, kau mau cakap macam mana, kau cakap langsung kepada Allah SWT. Ya Allah, aku sakit gigi. Ya Allah, aku sakit hati. Ya Allah, aku sakit kepala. Ya Allah, aku sakit itu, sakit ini. Apa yang kau sakit, kau cakap saja terus dengan Allah SWT. Itu maksudnya. Tanda adab kehambaanmu. Ya kan? Nah, baginda Nabi kita SAW begitu. Suatu hari, baginda Nabi SAW masuk tergesa-gesa di dalam rumah. Nah, terus dia ambil kendi, ya, yang mengandungi air untuk berwuduk, dan dia berwuduk. Kemudian dia terus salat. Ummul Mukminin Aisyah memerhatikan kepelikan baginda Nabi SAW. Pelik baginda Nabi. Kalau selalu dia pulang itu, hai sayang, Assalamualaikum, hai sayang. Mungkin begitu kan? Mana kita tahu romantisnya Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah. Ada lagunya kan? Romantisnya Aisyah dengan Rasulullah. Romantisnya Rasulullah dengan Aisyah. Nah, semua orang perempuan menyanyi saja lagu itu ku dengar. Penyanyinya Indun. Orang Indun kan? Penyanyi orang Indun kan? Kamu orang kenapa tidak menyanyi macam Indun? Ada lagunya kan? Nah, mungkin Rasulullah selalunya begitu. Assalamualaikum, hai sayang, buat apa? Mungkin begitu kan? Dalam bahasa Arabnya. Bukan Melayu, kau pikir gila kah aku? Aku terjemah saja, tahu kah? Nah, kemudian selalunya begitu, bah. Tapi hari itu tidak begitu. Sampai-sampai dia tidak memberi salam. Ada yang mengatakan begitu dalam riwayat-riwayat. Atau aku tidak mendengar salamnya, kata Ummul Mukminin. Ya. Tidak mendengar, aku tidak mendengar salamnya. Dia tergesa-gesa saja, dia masuk ambil wuduk dan terus dia salat. Kemudian dia menangis. Aku dengar baginda Nabi SAW menangis. Dan kemudian dia berkata, dalam menangis, ya Allah, aku sesungguhnya aku ni hamba-Mu, aku sedang sakit ya Allah. Jadi aku mohon izinmu ya Allah, sesuai dengan aku sebagai makhluk-Mu ya Allah, izinkanlah aku untuk berubat. Nah, daripada rentetan daripada itulah Rasulullah SAW berubat dengan seorang Yahudi, ya. Jadi Rasulullah pernah berubat dengan seorang ahli perubatan Yahudi. Faham kah? Nah, di sanalah yang menjadi keharusan kepada kita berubat dengan siapapun. Ya kan? Asal saja dengan jangan benda-benda yang syirik saja. Faham kah? Nah, hadis tentang itu. Ya. Nah, berarti baginda Nabi SAW meminta dia kepada Allah SWT dulu, gitu kan? Nah, kemudian baru dia berubat, baru dia ikhtiar. Jelas kah? Nah, kita pun perlu begitu kan? Nabi kita, wasilah kita, nah dia begitu. Nah, kita perlu mengikut dia kan? Tapi kita terlajak sudah dalam banyak hal. Dalam banyak hal kita terlajak sudah, tersilap sudah kan? Nah, sakit gigi, nampak klinik dulu, nampak doktor dulu. Sakit kepala, nampak Panadol dulu. Nah, kita tidak sempat minta kepada Allah SWT. Kita melupakan tentang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, kita terus kepada ikhtiar saja. Nah, di situ apa? Buruk adab kita kan? Di situ buruklah adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berapa banyak buruk adab sudah kita. Ya kan? Kalau dalam bahasa Melayu buruk adab itu dipanggil kurang ajar. Nah, itu dalam bahasa Melayu kan? Nah, bahasa kitabnya buruk adab. Bahasa Melayu dipanggil kurang ajar. Jadi sudah berapa banyak kurang ajar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak kurang ajar kita kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dia tidak hukum kita terus.
kan? Nah, kita yang perlu memperbaiki. Kita yang perlu memperelokkan diri kita dengan adab-adab yang sesuai dengan Allah, yang patut dengan Allah SWT, yang patut dengan agama dan patut dengan sesama makhluk Allah SWT. Betul kan? Terus, kerana dia adalah zat yang maha menentukan. Jadi kenapa kita tidak mengadu langsung ai terus ya. Perkataan langsung ini terus. Nah, ai kepada langsung adalah terus. Ya. Kenapa kita tidak mengadu langsung ai terus kepadanya, ai Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa kita perlu mengadu kepada orang lain, makhluk, sesama makhluk? Nah, bukan salah, tapi adabnya. Ya. Bukan salah seorang istri mengadu kepada suaminya, bukan salah. Tapi adabnya. Nah, itu. Ya. Jadi penjelasan utamanya adabnya itu. Nah, bukan salah seorang rakyat mengadu kepada pemimpinnya, bukan salah. Yang salah itu, yang buruk itu adabnya. Kita bercakap tentang adabnya. Nah, itu. Oke, kenapa? Karena dia adalah zat yang maha menentukan. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang menentukan. Nah, segala ketentuan berada padanya, pada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Sementara yang lainnya tidak. Sementara yang lain, apa yang lain? Yang lain adalah makhluk kan? Nah, dalam usuluddin, dasar ilmu tauhid cuma ada 2 saja. Nah, itu pun kuajar sudah kamu orang dalam asasul usul. Cuma ada 2 saja. Satu namanya Khalik, yang kedua namanya makhluk. Betul kan? Nah, itu. Satu namanya Khalik, yang kedua namanya makhluk. Dalam kehidupan ini ada 2 ini. Satu namanya Khalik, sementara yang lain semua namanya makhluk. Khalik esa dia, istilahnya esa, ya. Sedangkan makhluk itu berbilang. Berbilang-bilang gitu. Bukan saja berbilang, beragam, berbilang, macam-macam lagi kan. Nah, yang esa itu Khalik. Nah, Khalik itulah dia maha menentukan. Segala-galanya padanya. Segala-galanya pada dia. Nah, begitu. Ya. Karena dia adalah zat yang maha menentukan. Dia Khalik itu. Zat yang maha menentukan. Nah, seluruh ketentuan ada padanya. Kita belajar sudah tentang ketentuan. Di mana? Mau tanya siapa ni? Aku mau tanya rantau. Segala ketentuan ada padanya. Pelajarannya di mana? Dasarnya. Kira okey bah sudah. Belum nikah sudah. Belum nikah sudah. Nah, pelajarannya kita belajar dari qada, qadar dan takdir. Nah, gambaran kepada seluruh ketentuan ada padanya. Jelas ya? Nah. Jadi kalau seluruh itu apa? Qada, qadar, takdir. Nah, menyeluruh sudah kan? Okey. Sementara yang lainnya tidak. Yang lainnya itu makhluk. Nah, kita cakap sudah tadi. Yang lainnya itu makhluk. Nah, makhluk tidak mempunyai kuasa penentu. Ya. Sebab itu qada maknanya ketentuan Allah SWT. Qadar maknanya ketentuan Allah SWT. Takdir maknanya ketentuan Allah SWT. Ya. Tetap ketentuan Allah SWT juga. Betul kan? Nah, tidak disabitkan makhluk, ketentuan makhluk menentukan. Nah, tidak ada. Betul? Nah, jadi ini berarti sihat sakit daripada Allah, susah senang daripada Allah, hidup mati daripada Allah, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tamad. Ya. Okey, terus. Termasuk suatu perbendaharaan kebaikan kata musannif. Termasuk ni apa? Tera masuk ini, salah apa? Termasuk. Kamu pakai tera masuk juga kah?
Nah, kau jangan mabuk bah. Faz. Aku tahu petang tadi kau main badminton. Mengalahkan... Siapa main badminton Cina itu siapa? Chong Wei. Nah, Faz mengalahkan Chong Wei sudah. Aku tengok tadi bah. Termasuk suatu perbendaharaan kebaikan. Termasuk suatu perbendaharaan ai gudang. Kita sebut sudah tadi ya. Gudang kebaikan ialah menutup-nutup kebaikan dirimu. Katanya, ialah menutup-nutup kebaikan dirimu. Kita tutup tentang kebaikan kita. Nah, itu adalah gudang kebaikan. Kenapa disabitkan dengan gudang kebaikan? Nah, boleh saja kita paham gini, Pak. Gudang berarti sesuatu yang besar, sesuatu yang luas. Ya. Nah, menutup-nutup kebaikan kita menyebabkan kita nantinya lebih banyak kebaikannya akan berlaku, akan keluar. Ya. Nah, kita buat kebaikan hari ini. Apa kebaikan hari ini? Nah, kebaikan hari ini tolong Walid ikat bata misalnya. Nah, kita tutup kebaikan itu. Jangan cakap-cakapkan, buat tidak tahu, diam saja. Nah, nantinya menyebabkan kita banyak kebaikan lain yang kita boleh buat. Allah SWT akan melimpahkan kepada kita banyak kebaikan lain. Nah, begitu maksudnya. Nah, Walid pun posisinya sama saja. Kalau aku buat ikat bata, bukan untukku, aku buat untuk pondok. Nah, aku pun tidak akan cakap kebaikan ini. Kita diam saja misalnya. Nah, nanti akan Allah SWT akan membuka kepada kita kebaikan-kebaikan lain yang banyak. Nah, begitu. Faham tak? Yang penting kita memahami bahawa apapun kebaikan yang kita lakukan, kita sembunyikan. Ya, tidak perlu kita ceritakan panjang-panjang, masuk Facebook, masuk itu, masuk ini, ya tidak perlu. Faham tak? Okey. Menyembunyikan rahsia musibah katanya. Menyembunyikan rahsia musibah yang menimpa dirimu dan penyakit yang engkau derita. Sekejap. Termasuk suatu perbendaharaan kebaikan ialah menutup-nutup kebaikan dirimu, menyembunyikan rahsia musibah yang menimpa dirimu dan penyakit yang kau derita. Nah, ini termasuk hal-hal yang kita wajar kita sembunyikan. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ayat itu kelihatan canggung juga. Nah, kita tidak ada masa untuk meneliti kecanggungan ayat. Ya. Jadi kamu orang tengok di mana canggungnya, kau mau koma, kau mau titik, itu terserah. Termasuk suatu perbendaharaan ai gudang kebaikan ialah menutup-nutup kebaikan dirimu, menyembunyikan rahsia musibah yang menimpa dirimu, dan penyakit yang kau derita. Jadi kita sembunyikan musibah, kita sembunyikan penyakit yang kita deritai, ya, daripada kita bercakap-cakap saja dengan makhluk, ya. Kita bercerita-bercerita saja dengan makhluk sampai-sampai menggambarkan kekecewaan kita, frustrated, kekecewaan kita, kita seperti kecewa saja, seperti putus asa saja dan sebagainya. Dan jangan begitu. Ya, jangan. Nah, lebih baik kita mengadu dengan Allah SWT, kita bercakap dengan Allah SWT. Nah, itu maksudnya. Kemudian katanya, setiap sedekah yang diberikan oleh tangan kananmu, setiap sedekah yang diberikan oleh tangan kananmu, janganlah sampai diketahui oleh tangan kirimu. Nah, ini majas. Ya, majas daripada hadis baginda Nabi SAW. Kalau kita bersedekah, nah jangan kita apa ya? Kita mau cerita-cerita, cakap-cakap, mau kasih tahu semua orang. Nah, tidak perlu. Nah, itu majasnya. Tangan kanan kau memberi, tangan kiri kau pun tidak tahu. Berarti yang dekat dengan kau pun tidak tahu. Nah, itu lebih baik. Ya. Nah, ini apa semua yang kita sedang bercakap? Inilah bahagian daripada adabnya kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebahagian daripada adabnya kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan soal memberi tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu, nah majasnya kita memberi orang lain tidak tahu, kita diam. Bukan itu saja, tapi dia lebih kepada adabnya. Ya, adab kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Allahu akbar. Mudah-mudahan sangat memberi manfaat kepada kita. Nah, kemudian kata musannif, waspada dan hati-hatilah kamu terhadap gelombang samudra dunia, katanya.
Nah, kita perlu berhati-hati betul-betul ya dengan gelombang samudra dunia. Nah, istilahnya itu gelombang samudra dunia, gelombang ombak besar. Ya kan? Gelombang ombak besar. Samudra lautan. Ombak besar lautan dunia. Nah, itu saja majasnya ya. Jadi apa dia musannif mau cerita apa, mau cakap apa dengan kita supaya kita berhati-hati dengan dunia, karena dunia itu seperti ombak besar di samudra, di lautan. Ya. Karena dunia itu, nah ada makna sudah dunia sekarang kan? Nah, apa makna dunia? Mizi kau kasih tahu kuat-kuat suara lelaki. Jika kau tiada suara lelaki, kau datang malam-malam berlatih, kau teriak dekat beho tu. Aku pasang enjin, kau teriak supaya beho tu berhenti. Nah, kau kena berlatih begitu bah, macam rantau berlatih. Okey, terus. Dunia apa? Kau kasih tahu dulu, kasih orang perempuan dengar ni. Dunia ialah sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Itu dipanggil dunia. Kalau makan, nah makan itu tidak menghubungkan kita dengan Allah, makan itu menjadi dunia. Ya, kalau pakai itu tidak menghubungkan kita dengan Allah, maka pakai itu menjadi dunia. Ini termasuk motor kah, telefon kah, apa kah, kereta kah, lori kah, sekiranya tidak menghubungkan kita dengan Allah, maka itu semuanya menjadi dunia. Ya, jelas ya. Nah, jadi kata musannif mursyid kita, waspada ai berjaga-jaga, gitu kan? Waspada ai berjaga-jaga, dan kemudian katanya hati-hatilah, artinya berhati-hati ya terhadap gelombang samudera dunia yang kita sebutkan tadi. Ya, gelombang ai ombak samudera laut dunia. Nah, jadi dimajaskan bahawa yang dunia artinya sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT itu umpama ombak besar dari laut. Ya, dimajaskan begitu. Bila-bila masa boleh merosakkan kita. Ya, faham tak? Nah, betul bah. Semalam aku tengok apa ya? Aku tengok marketplace. Ada sebuah Mercedes. Aku pun tekan tent, terus dapat jawapan, still available. Aku tanya berapa? 198,000 Recon. Boleh hantar kah ke sini? Bilang. Dia bilang boleh, kasih deposit. Jadi esok mau kasih deposit? Okey. Itu gelombang kan? Nampak tak? Dia sangat besar ombaknya. Ya, dia boleh memukul kita, merejam kita di dalamnya, meranap dan membinasakan kita di dalamnya. Nah, itu bah dunia. Jadi berhati-hati jika tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, tinggalkan saja bah. Kalau perlu, ambil sekadar keperluanmu saja. Faham tak? Nah, jangan kau berlebih-lebih. Nanti dia menghanyutkan kau. Ya, dia merejam kau di dalamnya, mati lemas kau di sana. Faham tak? Nah, itu. Jelas ya sila. Nah, kemudian kata musannif wallahu a'lam. Berhenti kita di situ, wallahu a'lamu bisawab atau kama qala. Allahu akbar ya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT kasih kesempatan kepada kita ya untuk meraih kebaikan-kebaikan daripada ilmunya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Ya, dan memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan seluruh bentuk-bentuk tarbiyahnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, khususnya kamu orang, Pak. Walid jauh sudah, terlambat sudah. Tapi cuba juga, Pak. Nah, ada soalan kah? Hah? Ada soalan? Oh. Tadi boleh tanya ada soalan kah? Kau angguk saja. Bukan kau angguk kah tadi? Bukan. Jadi yang angguk itu siapa? Hantu. Kau main apa je lah?
Oh, sila main anak patung. Main tangan anak patung, baby doll. Besok Walid beli 1 lori kasih kau. Ha? Mau kah? Buya tengok di mana kita beli selori bagi kat Sila. Kita beli Barbie. Ha? Bukan babi. Barbie. Nah, siapa? Ada soalan? Tidak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Hari Sabtu depan